Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa sesuai kehendak Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan yang tidak ada habis-habisnya bagi kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Tuhan memberkati kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata kunci di situ, menurut kehendaknya. Nah, pertanyaannya adalah kehendak Tuhan yang seperti apa? Sehingga kita tidak asal berdoa, tidak asal meminta, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tentunya punya hak yang istimewa untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan sekaligus Bapa kita. Dan puji Tuhan, Bapa kita mendengar apa yang kita doakan. Saudara, agar doa kita menjadi efektif, kita perlu belajar untuk meminta, untuk mau dituntun oleh Roh Kudus, supaya doa kita itu sesuai dan menurut kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Ketika ke-12 murid, mereka mengikuti Yesus selama pelayanan Tuhan Yesus, mereka meminta banyak hal kepadanya. Tetapi saudara, tidak semua permohonan itu dikabulkan. Yesus tentunya mengoreksi cara mereka berdoa dan menunjukkan bagaimana berdoa menurut kehendak Tuhan. Filipus telah bersama-sama dengan Yesus selama beberapa tahun, tetapi ia pun masih belum memahami siapa Yesus dan apa tujuan mengikuti Dia. Yesus berkata bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan terus terang Ia memberitahu murid-murid bahwa mereka sudah melihat Bapa, karena Yesus sendiri adalah penjelmaan yang sesungguhnya dari Allah sejati di sorga. Mendengar hal ini, Filipus dengan sungguh-sungguh meminta supaya ia akan diminta juga oleh sebagian besar dari kita, yaitu ia meminta agar Yesus menunjukkan Bapa kepadanya. Filipus rindu untuk melihat sesuatu yang real. Mungkin dia berharap agar Yesus mewujudkan sosok mulia Sang Bapa, sama seperti kita yang dilihat oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Saudara, kadangkala iman kita seperti Filipus, digantungkan pada hal-hal yang kasat mata. Iman kita kuat ketika menyaksikan mujizat, melihat cahaya kemuliaan dikala berdoa, atau mendapatkan perhatian dari jemaat yang penuh kasih. Ketika kita melihat semua hal positif ini, iman kita tampaknya meningkat pesat. Oleh karena itu saudara, kita selalu meminta sesuatu yang kasat mata untuk menguatkan iman kita. Kita selalu ingin melihat sesuatu yang baru, mendengar pengajaran baru, atau mengalami hal-hal yang menyenangkan lainnya untuk kemudian memantapkan iman kita.
Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak menganjurkan sikap doa seperti itu. Sebab jika iman kita bergantung pada hal-hal yang kasat mata, maka cepat atau lambat kita akan kecewa. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjelaskan kebenaran bahwa Ia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Murid-murid hanya dapat memahami kebenaran yang sangat dalam ini dengan mengangkat perhatian mereka dari hal-hal yang kasat mata kepada iman, sehingga mereka dapat memahami, dapat mengetahui seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kolose 1 ayat 19. Saudara, apakah dua-dua kita akhir-akhir ini sering terpusat kepada Yesus, atau dua-dua kita terpusat kepada keinginan kita, kemauan kita, dan kita nggak peduli apa keinginan Tuhan? Apakah doa kita yang seperti itu? Nah, kita harus memusatkan doa kita tentunya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh saja meminta agar Tuhan mengubah lingkungan kita, sehingga kita dapat merasakan secara manusia penyertaan dan keberadaan Tuhan. Tetapi saudara, sering dengan bertumbuhnya iman kita, Tuhan justru berkehendak agar kita meminta kepenuhan Roh Kudus dan damai sejahtera yang melampaui akal budi, sehingga kita dapat memiliki kekuatan untuk bergerak maju dengan kuasa dari pemahaman akan kebenaran. Saudara, perlu sekali berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mengejar kepenuhan Roh Kudus, untuk kemudian roh kita menyala-nyala, untuk kemudian kita melekat kepada Yesus. Maka yang terjadi, kita akan menemukan bahwa Ia adalah jalan bagi semua permasalahan kehidupan manusia. Kebenaran yang mengatasi setiap kebimbangan dan kehidupan bagi semua jiwa yang sekarat mungkin tiada harapan. Jadi saudara, doa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk kita terlihat hebat, bukan untuk kita mendapatkan pujian, bukan untuk kemudian memuaskan kedagingan kita. Tetapi doa adalah satu kekuatan. Doa adalah satu terobosan. Doa adalah satu dimensi di mana kita terkonek dengan Tuhan sendiri. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah sungguh-sungguh. Jadikanlah doa itu menjadi satu hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Maka lihatlah saudara, kuasa doa akan terjadi. Dan saya berdoa, kuasa doa terjadi atas keluarga saudara. Kuasa doa terjadi atas anak-anak saudara. Kuasa doa terjadi atas pekerjaan saudara. Kuasa doa terjadi atas kesembuhan saudara. Kuasa doa terjadi atas rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, tetaplah berdoa. Dan lihatlah sesuatu yang supranatural, sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami diajar bahwa berdoa, doa itu penuh kuasa. Dan aku percaya ketika umat-Mu sedang berdoa akhir-akhir ini, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupannya, dinyatakan di dalam keluarganya, dinyatakan di dalam anak-anaknya. Kuasa doa akan membawa berkat, kuasa doa akan membawa pemulihan, kuasa doa akan membawa mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Apa yang kami doakan, yang kami minta dengan sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.